Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Kasubag TU, Kepala Seksi, Kepala Sub, kelompok, dan semua teman-teman yang hadir pada Zoom pada siang hari ini, baik yang offline hadir di ruangan ini. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di dalam forum ini untuk melakukan sharing informasi atau sosialisasi terkait dengan hasil diklat perencanaan pembangunan daerah. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang telah hadir memenuhi undangan kami untuk hadir pada pertemuan siang hari ini. Izin Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan terkait dengan informasi manajemen perencanaan pembangunan. Seperti kita ketahui bahwa saat ini di Pemprov DKI Jakarta sedang dalam proses pemilihan kepala daerah, sehingga pada saatnya nanti kita akan melakukan proses penyusunan dokumen perencanaan, di mana salah satunya adalah dokumen perencanaan jangka menengah atau RPJMD yang akan mengakomodir visi misi kepala daerah terpilih, kemudian yang akan dijabarkan ke dalam dokumen perencanaan perangkat daerah, yaitu berupa Renstra perangkat daerah. Tentu hal ini kita sedang mempersiapkan penyusunan dokumen Renstra Dinas KPKP dengan periode tahun 2025 sampai dengan 2029. Penyusunan dokumen perencanaan kita, yaitu dalam hal ini Renstra Dinas KPKP, kita berpedoman pada beberapa dasar hukum, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Seperti kita ketahui bahwa pemerintah daerah, dalam ini adalah Pemprov DKI Jakarta, sedang dalam proses penyusunan RPJMD tahun 2025 sampai dengan 2029. Kemudian selanjutnya adalah penyusunan dokumen RPJMD ini adalah berpedoman kepada rancangan teknokratik pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029. Selanjutnya adalah dokumen berikutnya yang kita gunakan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen Renstra kita adalah Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, evaluasi Raperda tentang RPJPD, RPJMN, serta perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Di sini sebagai dasar kita dalam melakukan penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan. Kemudian yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta. Seperti kita ketahui Bapak Ibu dan sekalian, bahwa dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, Jakarta yang semula sebagai daerah khusus ibu kota akan beralih status menjadi daerah khusus Jakarta. Hal ini dengan akan berpindahnya ibu kota negara ke IKN. Izin Bapak Ibu, dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Renstra, tentu kita harus berpedoman pada dokumen-dokumen yang ada di atasnya. Sebagai contoh bahwa dalam penyusunan dokumen jangka panjang RPJPD itu akan berpedoman pada RPJPN. Dalam hal ini baik
di program-program prioritas visi misi harus saling terkait antara dokumen nasional dengan dokumen daerah, di mana terdapat kesesuaian antara dokumen jangka panjang nasional dan juga dokumen jangka panjang daerah. Kemudian dalam penyusunan dokumen jangka menengah, dalam hal ini adalah RPJMN tingkat nasional, akan diturunkan atau dijabarkan ke dalam dokumen jangka menengah daerah atau RPJMD. Nah, sebagai hal yang perlu kita garis bawahi adalah pada saat penyusunan dokumen jangka menengah daerah, tentunya selain berpedoman pada RPJMN, tentu akan mengakomodir visi misi gubernur terpilih, di mana akan dituangkan ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah provinsi atau RPJMD dalam jangka periode 5 tahunan. Dan selanjutnya adalah dalam penyusunan Renstra sebagai turunan dari RPJMD provinsi, maka visi misi tujuan dan sasaran yang telah tertuang ke dalam RPJMD akan kita jabarkan ke dalam dokumen perencanaan perangkat daerah, yaitu Renstra. Dalam hal ini adalah sasaran di RPJMD merupakan acuan yang akan kita turunkan ke dalam level tujuan di tingkat perangkat daerah. Nah, dalam hal ini adalah Renstra Dinas KPKP, tentunya kita akan merujuk kepada dokumen-dokumen yang ada di atasnya. Di antaranya adalah dari RPJPD 2025 sampai dengan 2045, kemudian akan diturunkan ke dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional. Selanjutnya, dalam penyusunan dokumen Renstra, kita akan melakukan penyusunan cascading. Dalam menyusun cascading, kita akan mengacu kepada dokumen RPJMD. Di dalam RPJMD terdapat visi, misi, kemudian dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran. Sasaran dalam RPJMD akan dijabarkan dan menjadi tujuan dari Renstra. Tujuan Renstra ini kemudian akan kita turunkan kembali di dalam dokumen Renstra perangkat daerah menjadi sasaran dan akan diturunkan ke dalam level program, kegiatan, dan subkegiatan. Dalam penyusunan dokumen Renstra untuk level program, kegiatan, dan subkegiatan, kita menggunakan atau mengacu kepada Permendagri nomor 90 tahun 2019, yaitu tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan, pembangunan, dan keuangan daerah. Dalam hal ini, sampai dengan tahun 2024 terdapat beberapa kali pemutakhiran di mana terkait dengan penyempurnaan nomenklatur subkegiatan. Dengan demikian, hasil dari evaluasi Renstra tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 nanti akan kita gunakan sebagai bahan acuan dalam penyusunan dokumen Renstra tahun 2025-2029. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan mohon tanggapan dan diskusi dari Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sebagai bahan masukan dan evaluasi terhadap dokumen Renstra kita 2023-2029 dan bahan persiapan kita dalam menyusun dokumen Renstra tahun 2025 dan sampai dengan 2029. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.